Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 11 IPA 4 sebagai kelompok yang akan mempresentasikan mengenai materi pameran Nusantara. Anggota kami yang pertama ada Alia Radia, yang kedua Karisa Winanti, saya sendiri, yang ketiga Diva Putri, yang keempat Gina Herunisa, yang kelima Salsabila Nur Alifah, yang keenam ada Zalfa Rihadatul Aishi, yang ketujuh ada Carlo Dedrick Bermantio, yang kedelapan ada Raihan Sabani Ilyas, dan yang terakhir ada Muhammad Fajri Kaila. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian konsep pameran. Konsep pameran itu apa sih? Nah, pertama-tama saya akan mengulas kembali dulu nih, pameran itu apa? Pameran sendiri ialah salah satu bentuk penyajian karya seni rupa agar dapat berkomunikasi dengan suatu pengunjung. Jadi, makna komunikasi di sini itu berarti karya-karya seni rupa yang dipajang tersaji dengan baik dan indah, sehingga para pemirsa atau pengunjung yang datang ke pameran tersebut dapat menikmati dan mengamatinya dengan nyaman untuk mendapatkan pengalaman estetis atau pemahaman nilai-nilai seni yang dipamerkan. Nah, lalu konsep pameran itu apa ya? Konsep pameran ialah suatu perencanaan atau ide yang dituangkan dalam suatu pameran yang akan ditunjukkan. Jadi, perencanaan ini tuh merujuk secara garis besar tentang suatu pameran seni rupa yang akan dipamerkan. Jadi, untuk itu diperlukan pengetahuan manajemen tata pameran, mulai dari proses perencanaannya, pengorganisasiannya, pengarahannya, serta pengendalian untuk mencapai penyelenggaraan pameran yang baik dan juga indah. Nah, sekarang kita ke konsep pameran seni rupa koleksi Nusantara. Nah, koleksi Nusantara sini adalah suatu judul dari pameran kita. Temanya itu adalah Nusantara. Nah, pameran ini akan diadakan selama 3 hari, yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 bulan April tahun 2022 sampai dengan 18 bulan April tahun 2022. Nah, lalu di pameran ini pun kami akan memajang berbagai karya indah dari berbagai Nusantara. Seperti contohnya lukisan Candi Borobudur, Prambanan, lukisan Komodo, serta kami akan memajang karya 3 dimensi seperti jam gadang dari Sumatera Barat, serta rumah adat lainnya dari berbagai macam Nusantara. Jadi, nah untuk 3 dimensinya juga kami akan memajang seperti 3 dimensi jam gadang, terus rumah gadang, atau mungkin rumah adat lainnya. Nah, lanjut. Dan bisa dilihat juga di denah itu terdapat 5 pedestal. Nah, di 5 pedestal itu akan kami, jadi ada 5 pedestal di bagian dekat dekorasi. Jadi di bagian dekat dekorasi itu, pedestal itu akan kami lukis dengan berbagai karya Nusantara. Jadi pedestal itu kan seperti patung ya. Jadi kita akan dibuat si pedestalnya ini dengan lukisan gitu. Jadi dengan coraknya itu dengan lukisannya itu dari berbagai karya Nusantara juga. Jadi kami akan padankan lukisannya itu dengan tarian adat, nanti mungkin ada dari baju adatnya, terus bangunan-bangunan Nusantaranya seperti mungkin candi atau mungkin rumah adat. Dan jadi disatu padankan itu di satu pedestal itu. Jadi 5 pedestal itu kami akan lukis memadu padankan berbagai macam karya Nusantara gitu. Lanjut, nanti ada meja keterampilan juga nih. Meja keterampilannya pun akan kami hias semenarik mungkin dengan melapisi meja keterampilan nih. Nah, meja keterampilan itu akan kami tutupi atau hias dengan kain batik dan juga songket atau mungkin songket. Jadi berbagai macam, bisa dari kain batik, songket dari Minangkabau, kain tenun dari Lombok, atau mungkin lurik dari Yogyakartanya sendiri nih. Serta ditambah lagi kita di meja keterampilan itu pun kita akan menambahkan miniatur dari berbagai Nusantara seperti miniatur jam gadang, rumah gadang, rumah adat Lombok, Betawi, dan rumah adat lainnya, serta miniatur unik lainnya. Dan juga untuk spanduk dan baliho ini akan kami desain dan padankan yang bertemakan dengan Nusantara. Jadi baliho atau spanduknya itu merupakan judul dari pameran kami, dan juga nanti ada temanya. Dan di situ pun di dalam baliho itu, spanduk itu akan kami tunjukkan, akan kami padankan dan kami desain
berbagai karya Nusantara bertemakan dengan Nusantara gitu. Nah, serta pada pameran Nusantara ini, kami pun akan memadukan dan menggunakan sound dari berbagai daerah Nusantara. Jadi kan kita menggunakan indoor. Nah, jadi menggunakan soundnya itu dari berbagai daerah Nusantara secara bergantian. Nah, jadi mereka bisa merasakan agar pengunjung sendiri itu tidak bosan gitu, tidak jenuh datang ke pameran ini tuh. Jadi mereka bisa merasakan nuansa Nusantara yang sebenarnya gitu, karena terdapat atau terdengar sound-sound dari berbagai daerah Nusantara. Nah, terus terakhir, bagi pengunjung yang sudah menuliskan kesanan, jadi kan kita akan ada dua meja untuk kotak kesanan pesan atas pengunjung yang sudah hadir dalam pameran ini. Nah, jadi bagi pengunjung yang sudah menuliskan kesanan pesannya, mereka akan mendapatkan souvenir dari kami, yaitu berupa miniatur, misalnya seperti gantungan kunci, seperti jam gadang, gantungan kunci jam gadang, atau mungkin rumah adat. Jadi kita akan memberikan souvenir sebagai penghargaan karena suatu pengunjung sudah hadir dalam pameran ini. Selanjutnya, tempat dan waktu pelaksanaan pameran seni rupa koleksi Nusantara yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 sampai dengan 18 April 2022 mulai pukul 9 pagi sampai dengan 10 malam waktu Indonesia Barat di Galeri SMSR Yogyakarta. Tepatnya di SMKM 3 Kasihan Bantul, Jalan PG Madukusmo, Bugisan Selatan Yogyakarta. Alasan kami memilih Galeri SMSR Yogyakarta yang pertama karena lokasi yang mudah dijangkau, yakni di pinggir jalan. Yang kedua, tempat yang luas, bersih serta nyaman. Yang ketiga, tempat ini sudah biasa dijadikan pameran-pameran seni rupa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan denah dari pameran seni rupa koleksi Nusantara. Dalam denah tersebut terdapat panah yang menunjukkan bahwa itu adalah arah pengunjung dari pintu masuk hingga pintu keluar. Bisa teman-teman lihat di dalam denah pameran terdapat panah yang berarti adalah arah pengunjung. Arah pengunjung ini seperti banyak tikungan atau zigzag yang bertujuan agar masyarakat yang mengunjungi pameran tersebut lebih banyak melihat karya-karya yang dipamerkan di dalam pameran ini. Ada juga simbol seperti matahari yang menunjukkan bahwa itu adalah karya 3 dimensi seperti patung, kriya, atau arsitektur. Ada juga simbol seperti awan yang menunjukkan bahwa itu adalah dekorasi seperti tanaman-tanaman hias. Ada juga simbol kotak hitam yang menunjukkan bahwa itu adalah pedestal. Pedestal adalah sebuah bangun ruang untuk menyimpan karya 3 dimensi di atasnya seperti patung-patung kecil. Kemudian ada juga simbol persegi berwarna biru muda yang menunjukkan bahwa itu adalah meja keterampilan. Kemudian ada juga simbol garis panjang yang menunjukkan bahwa itu adalah karya 2 dimensi seperti lukisan, lukisan batik, atau fotografi. Kemudian ada simbol garis yang berhadapan, itu adalah spanduk atau baliho yang akan kita tempatkan di depan gedung atau di depan ruangan untuk memberitahukan kepada masyarakat atau halayak yang ada di tempat bahwa di sini sedang ada pameran. Dan yang terakhir terdapat simbol persegi berwarna merah, itu menunjukkan meja tamu atau pesan kesan untuk masyarakat yang telah mengunjungi pameran tersebut. Selanjutnya, saya Diva Putri akan membahas mengenai jenis dan kriteria karya. Jenis karya yang akan dipamerkan adalah karya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi dengan tema realisme. Yang pertama, karya seni rupa 2 dimensi. Seni rupa 2 dimensi adalah karya seni rupa yang harus memiliki 2 ukuran atau sisi. Mudahnya, karya ini hanya memiliki panjang dan lebar saja. Contoh dari seni rupa 2 dimensi yang akan kami perlihatkan dalam pameran adalah seni lukis, seni batik, dan fotografi. Seni rupa 2 dimensi berasal dari berbagai unsur-unsur pembentukan kesatuan yang diolah sedemikian rupa atau oleh desainer atau yang menciptakannya. Yang kedua, karya seni rupa 3 dimensi. Seni rupa 3 dimensi adalah karya seni yang memiliki sisi panjang, lebar, tinggi, dan volume agar bisa dinikmati dari segala arah. Jadi, karya seni rupa 3 dimensi adalah karya seni yang memiliki ruang. Unsur-unsur dari karya seni rupa 3 dimensi ini adalah unsur garis, bentuk bidang, dan warna. Contoh dari seni rupa 3 dimensi yang akan kami perlihatkan dalam pameran adalah seni patung, kriya, dan arsitektur. Kemudian, ada pun kriteria karya kerajinan sebagai berikut. Yang pertama, karya harus original buatan seniman.
Yang kedua, karya harus bertemakan Nusantara. Yang ketiga, untuk karya 2 dimensi ukurannya tidak boleh lebih dari 80 x 60 cm. Yang keempat, untuk karya 3 dimensi ukurannya tidak boleh lebih dari 1 x 1 x 1 meter. Yang kelima, kondisi karya tidak boleh rusak, harus selesai dan kering. Yang keenam, karya harus memiliki keterangan yang lengkap seperti nama, judul, tahun, dan lain-lain. Yang ketujuh, tahun pembuatan karya yaitu rentang tahun 2019 sampai 2021. 8. Untuk karya kerajinan 2 dimensi dan 3 dimensi penggunaan warna dibebaskan. Yang kesembilan, karya 2 dimensi fotografi menggunakan frame berwarna putih. Untuk pengumpulan karya seni bisa menghubungi panitia pameran paling lambat H-5 sebelum pelaksanaan pameran. Lalu, contoh jenis karya yang akan ada di pameran yaitu yang pertama, di sini ada gambar contoh dari seni lukis yang bertemakan Nusantara. Yang kedua, ada seni fotografi yang terdapat gambar seseorang yang sedang menari tarian khas Bali. Yang ketiga, ada gambar dari seni batik yaitu batik Sekar Jagad. 3 gambar yang tadi saya sebutkan itu merupakan contoh kerajinan 2 dimensi yang ada di pameran. Lalu yang keempat, ada gambar seni patung dari suku Asmat. Yang kelima, ada seni kriya yang menghasilkan kerajinan topeng. Dan yang keenam, ada seni arsitektur yaitu miniatur rumah gadang. Jadi, gambar 4-6 merupakan gambar seni rupa 3 dimensi yang akan ada di pameran koleksi Nusantara. Sebelumnya izin untuk melanjutkan ke bagian kepanitiaan. Yang pertama saya simpan di sini ada pembimbingnya. Pembimbingnya yaitu ada Dr. Anda Hajah Sukmaisi SPD MPD. Yang kedua ada ketua panitianya yaitu Saputra Arkananta SPD. Yang ketiga tentunya ada wakil ketuanya yaitu ada Osa Priwandari SPD. Dilanjutkan dengan sekretaris. Di sini saya tulis ada Amara Lindira. Lalu ada bendaharanya juga. Bendaharanya di sini adalah Naila Putri Deswari. Dilanjutkan dengan humas. Humasnya adalah Abel. Dilanjutkan dengan seksi publikasi dan juga dokumentasi. Di sini yang terlibat ada 2 orang. Yang pertama ada Haikal Argananta dan juga Ralita Putri Albarok. Dilanjutkan dengan seksi dekorasi dan penataan ruang. Di sini yang terlibat ada 3 orang. Yang pertama ada Hilmi Ramfahreza, Milani Alessandra, dan yang terakhir ada Elio Putra Auriga. Dilanjutkan dengan seksi stand, yaitu yang terlibat ada 2 panitia. Yang pertama ada Zela Wahamira dan juga Serlin Anggayani. Dilanjutkan dengan seksi sponsorship, yaitu yang pertama ada Vanezra Stevin dan juga Dava Aldazuri. Dilanjutkan dengan seksi pengumpulan dan juga seleksi karya yang akan ditampilkan dalam pameran. Yang pertama ada Freya Gabriela, yang kedua ada Yasa Putra Amaro, dan yang terakhir ada Anindya Bakri. Lalu ada seksi perlengkapan. Seksi perlengkapan ini ditanggungjawabkan oleh Giandra Javas dan juga Alan Pardewa. Lalu ada seksi keamanan. Penanggung jawabnya adalah Nalen Saputra Akbar. Yang terakhir ada seksi konsumsi, yaitu oleh Kanaya Bila Zahra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai job desk kepanitiaan. Yang pertama ada pembimbing yang membimbing dan mengarahkan agar pameran dapat berjalan dengan baik. Kemudian ada ketua panitia yang mengatur kepanitiaan, memberi keputusan, dan bertanggung jawab atas berjalannya acara pameran dari awal hingga akhir. Kemudian ada wakil ketua yang membantu dan mendampingi ketua dalam menjalankan acara serta membantu ketua dalam tugas-tugas pameran karya seni tersebut. Kemudian ada sekretaris yang menyusun kegiatan bencana dan mengelola urusan surat menyurat serta membuat proposal yang nantinya akan diajukan kepada pihak yang bersangkutan. Kemudian ada bendahara yang bertanggung jawab penuh atas biaya penyelenggaraan pameran, meliputi penggunaan, penyimpanan, dan penerimaan uang dana yang masuk, serta menyusun laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dan pengelolaan keuangan selama pameran berlangsung. Kemudian ada humas yang mengajukan proposal kepada pihak penyewaan tempat galeri wayang serta menginfokan kepada seluruh anggota lainnya perihal kegiatan pameran. Kemudian ada seksi-seksi, ada seksi publikasi dan dokumentasi yang menginfokan kepada non-anggota atau peserta perihal kegiatan pameran serta mendokumentasikan setiap kegiatan acara yang nantinya bisa diupload atau disebarluaskan di sosial media.
Kemudian ada seksi dekorasi dan penataan ruang yang mendekorasi tata ruang pameran dari mulai penempatan karya seni hingga mengatur daerah denah karya seni. Kemudian ada seksi stand yang menjaga meja tamu dan mengarahkan serta memberi informasi mengenai karya seni pameran tersebut kepada setiap tamu yang datang ke acara pameran. Kemudian ada seksi pengumpulan seni karya yang mengumpulkan setiap seni karya dan menyeleksi seluruh karya seni dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh panitia untuk dipajang di pameran. Kemudian ada seksi sponsorship yang mencari sponsor dari berbagai lembaga untuk mendapatkan bantuan dana, misalnya untuk penyewaan tempat yang digunakan untuk acara pameran tersebut. Kemudian ada seksi perlengkapan yang menyiapkan segala perlengkapan yang dibutuhkan selama acara berlangsung, misalnya perlengkapan sound musik. Kemudian ada seksi keamanan yang menjaga keamanan di sekitar galeri pameran agar tetap terjaga ketertiban dan keamanan selama acara berlangsung. Yang terakhir ada seksi konsumsi yang memesan dan menyiapkan konsumsi yang disediakan untuk para panitia penyelenggara acara.